Perintah Kaisar Naga. Bab 101 sampai dengan 110. Audiobook, novel silat. Episode 11. Waktu tunggunya lama. Billy dan kelompoknya berlutut di tanah. Lutut mereka sangat kesakitan, tetapi tidak ada yang berani bangun, tunggu saja seperti ini. Setelah 20 menit, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Jansen bergegas masuk. Tuan Harimau. Chuck bergegas menemuinya. Ketika Billy dan yang lainnya mendengar bahwa Jansen akan datang, mereka melihat satu persatu. Ketika mata mereka tertuju pada Jansen, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Beberapa orang telah melihat Jansen, dan ketika mereka melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuh Jansen segera membuat mereka gemetar ketakutan. Jansen tidak memperhatikan Chuck, tetapi matanya langsung tertuju pada Dave. Namun, Dave mengedipkan mata kepada Jansen, dan Jansen tidak maju untuk mengenalinya. Yvonne dan Mona semuanya ada di sini. Jika mereka tahu bahwa Dave mengenal Jansen, maka orang tua Dave juga akan tahu. Jansen memandang Billy yang berlutut di tanah, lalu memalingkan wajahnya dengan dingin, dan menampar wajah Chuck. Bagaimana aku memberitahumu, bukankah aku menyuruhmu menunggu dengan jujur? Chuck ditampar dan langsung dibutakan, sementara Jansen berjongkok dan membantu Billy berdiri. Ini adalah disiplinku yang buruk, tolong bersabarlah. Setelah Jansen selesai berbicara, dia memandang Chuck dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini?" Chuck tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa menceritakan semuanya. Ketika dia mendengar bahwa Bos Kian yang menyebabkannya, wajah Jansen menjadi dingin, dan dia melirik Bos Kian yang masih membungkuk di tanah. Tuan Harimau, aku. Bos Kian merasakan mata dingin Jansen, dan berdiri dengan gigi terkatup, ingin menjelaskan. Hancurkan anggota tubuhnya dan seret dia keluar, dia tidak akan diizinkan masuk ke dinasti KTV di masa depan. Jansen tidak mendengarkan penjelasan Bos Kian, tetapi memerintahkan seseorang untuk mematahkan anggota tubuh Bos Kian dan membuangnya. Mendengarkan teriakan Bos Kian, Billy dan yang lainnya ketakutan dan membasahi celana mereka lagi, dan kebrutalan Jansen membuat mereka gemetar ketakutan. Semuanya, hari ini karena bawahan saya tidak disiplin. Semua konsumsi Anda gratis. Semuanya, kembali dan terus bermain. Saya mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa botol anggur yang baik. Jansen berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi tiba-tiba Jansen membuat Billy dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Jansen. Mereka berdiri di sana tercengang, dan tidak ada yang berani bergerak. Kalau begitu kita akan berterima kasih kepada Tuan Harimau atas kebaikannya. Melihat tidak ada yang berbicara atau bergerak, Dave hanya bisa berbicara. Seharusnya, disiplinku yang lemah dalam hal ini hari ini. Jansen berkata dengan rendah hati. Dave menarik Yvonne dan Mona, yang masih terkejut, keluar dari kantor dan berjalan kembali ke kamar pribadi. Ketika Billy dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berjalan kembali seperti mayat. Tuan Harimau, orang-orang ini adalah terjebak. Tanpa menunggu Chuck selesai berbicara, Jansen menampar wajah Chuck itu lagi. Apakah kamu tahu siapa Dave itu? Jansen bertanya dengan dingin kepada Chuck setelah menyelesaikan pertarungan. Chuck menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia adalah master aula kami, bos langsung kami. Kata-kata Jansen tiba-tiba mengubah wajah Chuck. Sebagai tangan kanan Jansen, aula harimau adalah bagian dari Istana Naga Langit, dan Chuck mengetahuinya karena Jansen memberitahunya bahwa Tuan Istana Naga Langit muncul. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketua aula adalah Dave hari ini, karakter yang terlihat tidak mencolok. Lalu, apakah Stanley dikalahkan olehnya? Chuck bertanya dengan kaget. Bagaimana menurutmu? Jansen menatap Chuck dengan dingin, hari ini, jika Anda bisa bertahan hidup, bakar saja dupa dan sembah Sang Buddha, dan segera pesan untuk turun dan minum beberapa botol anggur lagi, dan Anda bisa mengantarkannya sendiri. Tapi ingat ketua aula tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Aku mengerti Tuan Harimau. Chuck menggigil dan berbalik untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, setelah Dave dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, seluruh ruang pribadi menjadi sunyi senyap.
Mata semua orang melebar, dan tidak ada yang bisa percaya bahwa orang dengan wajah rendah hati tadi adalah Yansen, kaisar bawah tanah yang terkenal di Hong Cheng. Retak, Billy tiba-tiba menampar dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai, ini nyata, bukan mimpi, bagaimana mungkin? Billy tidak bisa mempercayainya, apa yang baru saja terjadi itu benar. Yang lain juga terpana, dan mata mereka kosong. Chen. Dev, apakah kamu tahu Yansen itu? Mona memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Penampilan Dev barusan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan mengalahkan orang-orang Yansen, tetapi Yansen tidak marah sama sekali ketika dia datang. Ketika Mona mengajukan pertanyaan seperti itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Jika Dev benar-benar mengenal Yansen, apakah mereka masih memiliki buah yang baik? Anda harus tahu bahwa mereka mempermalukan Dev sekarang. Aku tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Melihat Dev menggelengkan kepalanya, Mona merasa sangat bingung, karena kamu tidak mengenal satu sama lain, mengapa Yansen begitu sopan kepada kami? Begitu, pasti Yansen mengenal manajer Cui. Apakah dia tidak melihat bahwa Yansen dengan sopan membantu manajer Cui terlebih dahulu? Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras. Ya, dia pasti mengenal manajer Cui. Saya juga menemukan bahwa Yansen tersenyum pada manajer Cui. Karena Billy baru saja kehilangan muka, orang-orang ini juga menyelamatkan hidup mereka sendiri. Sekarang setelah masalahnya selesai, tentu saja mereka harus menemukan cara untuk membantu Billy mendapatkan kembali wajahnya, jika tidak, setelah pergi bekerja, orang-orang ini tidak akan memikirkannya lagi. Billy, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu kenal Yansen? Mona tercengang. Jika Billy benar-benar mengenal Yansen, dia tidak akan begitu takut sehingga dia berlutut dan bahkan mengencingi celananya pada awalnya, yang jelas tidak terlihat seperti kepura-puraan. Tetapi jika dia tidak mengenalnya, lalu mengapa Yansen membantu mengembalikan hutang luar negeri keluarganya? Dan baru saja, Yansen benar-benar membantu Billy secara pribadi, dan dia sering meminta maaf. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tidak hanya Mona yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Alasan mengapa mereka memuji Billy hanyalah untuk menjilat Billy. Melihat ini, Billy memutar matanya, dan kemudian berkata, sejujurnya, saya belum pernah bertemu Yansen, tetapi saya punya teman yang mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan Yansen, dan keduanya sering makan bersama, mungkin temanku dia menyebutku di depan Yansen, atau melihat fotoku, jadi Yansen langsung mengenaliku setelah melihatku. Sekarang Billy hanya bisa menjelaskannya seperti ini, kalau tidak, dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan berlutut dan kencing di celana. Setelah Billy menjelaskan ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tetapi meskipun masalah telah berlalu, orang-orang ini tidak berminat untuk bermain lagi. Lagi pula, mereka semua mengencingi celana mereka, dan mereka tidak bisa bermain dengan celana basah. Tepat ketika Billy ingin membawa seseorang pergi, Chuck tiba-tiba memimpin seseorang untuk membuka pintu kamar pribadi. Melihat Chuck datang, ekspresi Billy berubah ketakutan, dan semua orang mundur. Melihat ini, Chuck buru-buru menjelaskan, semuanya, itu salahku sekarang, dan aku tidak menanyakan alasannya. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Ada 2 botol Louis 13 di sini. Kamu dapat mencoba semuanya. Jika kamu butuh apa-apa, kamu selalu bisa memanggilku. Chuck tampak merendahkan dan menatap Dev diam-diam. Dev telah lama memperhatikan bahwa Chuck mengintipnya, jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan membiarkan Chuck keluar. Melihat Chuck berjalan kembali, bagian dalam kamar pribadi terbakar. Louis 13, ini anggur yang terkenal. Kudengar sebotol harganya 100.000 yuan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa minum anggur yang begitu berharga sendirian. Luar biasa, kita semua telah tenggelam dalam cahaya manajer Cui. Kalau tidak, bagaimana kita bisa minum sebotol anggur 100.000 yuan? Saya tidak berani minum anggur ini, 1 teguk adalah gaji bulanan saya. Semua orang berkumpul di sekitar Louis 13, dan mata mereka hampir keluar.
Lagi pula, orang-orang kelas pekerja ini tidak memiliki kesempatan ini hari ini, dan mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa minum anggur sebaik itu seumur hidup mereka. Pada saat ini, mata Billy juga sedikit merah. Meskipun gajinya puluhan ribu sebulan, dia tidak berani minum sebotol anggur merah 100.000 yuan. Ini terlalu boros. Tapi Billy tidak bisa terlalu bersemangat, kalau tidak dia akan terlalu malu. Oke. Apa yang kamu lakukan di sekitar? Semuanya terlihat tidak terlalu menjanjikan, bukan Louis 13, tidak ada keributan, Billy berkata dengan ekspresi berpura-pura, aku akan ikut minum temanku, dan sering minum anggur jenis ini, termasuk Remy Martin, semuanya. Billy hanya bisa mengandalkan temannya yang palsu untuk kekuatan akting sekarang. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kaya untuk minum Louis 13 secara teratur. Manajer Cui, bisnis apa yang dilakukan temanmu? Dia terlalu kaya, bukan? Dia memiliki banyak wajah, dan dia benar-benar mengenal Yansen. Seseorang bertanya pada Billy. Ah, temanku adalah, Billy tergagap, ini adalah teman yang dia buat, bagaimana dia bisa mengatakan semuanya sekaligus? Teman saya dalam perdagangan impor dan ekspor dan sering pergi ke luar negeri, tiba-tiba mata Billy berbinar dan menjelaskan. Akibatnya, orang-orang ini ingin melihat teman-teman Billy, tetapi saya khawatir mereka tidak dapat melihatnya dengan mudah, lagi pula, mereka sering berada di luar negeri. Setelah semua orang mendengarnya, mereka memuji Billy untuk sementara waktu, dan meniup Billy ke langit. Membuka Louis 13, Billy menuangkan segelas kecil sendirian, tetapi tidak ada Dave. Baru saja Dave memelototi dirinya sendiri dan terkejut. Billy tidak memintanya untuk menyelesaikan akun, bagaimana dia bisa membiarkan Dave minum anggur yang begitu enak, satu teguk bernilai ribuan dolar. Dave tidak peduli, melihat sekelompok pria besar dengan selangkangan basah, ketika mereka membujuk dengan anggur bersama, Dave hampir tertawa terbahak-bahak. Yvonne, sudah larut, ayo kembali. Dave berkata kepada Yvonne. Yvonne melihat waktu, lalu mengangguk. Dave mengikuti Yvonne, dan Billy tidak peduli, bagaimanapun juga, Dave berlebihan di sini. Mona, jangan pulang terlambat, atau Paman Sun akan khawatir. Sebelum pergi, Dave memberitahu Mona. Mona tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan dan berkata, apakah itu urusan Anda? Apakah Anda ayah saya, ibu saya, atau penatua saya? Jam berapa saya ingin bermain, anjing tidak perlu ikut campur. Dave, sebaiknya kamu mengirim pacarmu pulang. Pacarku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Banyak pekerjaan. Billy mendengus dingin pada Dave. Dave tidak berbicara, dia telah mengingatkan Mona, karena Mona tidak ingin pergi, Dave tidak peduli. Setelah Dave dan Yvonne kembali ke rumah, Melissa masih menunggu Yvonne di halaman komunitas. Melihat Yvonne kembali dengan Dave, Melissa tiba-tiba tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu pergi dengan saudaramu Dave untuk bermain, dan jangan beritahu aku sepatah kata pun, aku khawatir tentang itu untuk apa-apa. Bibi Wang, saya menelepon Yvonne untuk menghadiri pesta rekan kerja bersama. Besok saya akan membawa Yvonne ke perusahaan kami untuk wawancara. Dave buru-buru menjelaskan kepada Melissa. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku dapat yakin tentang apa yang kamu lakukan dengan Yvonne. Bahkan jika kalian berdua menghabiskan malam di luar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Bibi Wang. Melissa menatap Dave dengan makna yang dalam di matanya. Ini membuat Dave sedikit malu, dan Melissa berani mengatakannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Yvonne tersipu dan buru-buru menyeret Melissa pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Yvonne tidak lupa untuk melihat kembali ke Dave. Setelah kejadian hari ini, cinta Yvonne untuk Dave telah meningkat pesat. Pagi selanjutnya, Dave dan Yvonne pergi ke perusahaan bersama, tetapi sudah waktunya untuk bekerja, tetapi tidak ada yang datang. Dave dan Yvonne menunggu lebih dari setengah jam sebelum melihat karyawan datang satu demi satu. Satu persatu matanya gelap, dan sepertinya dia bermain terlalu larut tadi malam, jadi dia tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Billy itu, dia menunggu sampai setelah jam 10 sebelum menguap. Begitu dia duduk di kantor, dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri.
Jam berapa sekarang? Apakah ini caramu bekerja? Dev membuka pintu dan berjalan ke kantor, dan bertanya pada Billy. Perusahaan ini milik Suyuki, jadi ini miliknya. Tentu saja, Dev tidak senang jika orang-orang ini terlambat bekerja. Billy tertegun sejenak, dan kemudian meledak menjadi marah. Dev, apa kamu? Jangan lupa bahwa aku manajernya, kamu benar-benar merawatku dan tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri, Tepat ketika Billy berteriak, Mona berjalan bersama Yvonne. Apa yang kamu lakukan? Marah pagi-pagi. Dev ini tidak tahu seberapa tinggi langit, dan itu lelucon bahwa aku terlambat. Billy mengangkat mulutnya, Dev, tugasmu hari ini adalah membuka sepertiga akun grupmu. Jika kamu tidak datang, kerja lembur sendiri di malam hari. Billy menggunakan posisinya untuk menampar wajah Dev dan memberitahu Dev betapa kuatnya dia. Dev mencibir, berbalik dan berjalan keluar, belum lagi sepertiga dari akun, Dev ingin membayar semua hutang. Dia tidak suka orang lain berhutang padanya. Ketika Dev keluar, Mona meminta Billy untuk menjalani prosedur orientasi untuk Yvonne, dan juga menugaskan Yvonne ke grupnya sendiri. Dapat dilihat bahwa Mona sangat menyukai Yvonne. Sebenarnya, orang Mona tidak terlalu buruk, tetapi dia memiliki sedikit temperamen seorang wanita muda, dan dia memandang rendah orang lain. Tetapi dari sikap Mona terhadap Yvonne, dapat dilihat bahwa Mona tidak buruk. Setelah Billy berurusan dengan entry Yvonne, dia tertidur di kursi kantor. Mereka bermain sampai dini hari tadi malam. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mencuci celana basah mereka dan pergi tidur sangat larut. Sementara Billy sedang tidur, Sing Jun, bos perusahaan, mendorong pintu dan masuk. Melihat Billy tidur, alis Sing Jun sedikit berkerut. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki kantor? Billy, yang sedang tidur, dibangunkan oleh suara pintu terbuka, dan sebelum membuka matanya, dia meraung sedikit sedih. Di departemen penjualan, dia adalah kaisar bumi, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah Billy selesai berbicara, melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dia membuka matanya dan melihat Junior menatapnya, sangat ketakutan sehingga Billy langsung jatuh dari kursi. Sing. Presiden Sing. Kenapa kamu di sini? Billy tampak panik, Junior jarang datang ke departemen penjualan, saya tidak tahu mengapa dia datang tiba-tiba hari ini. Junior hanya memelototi Billy tanpa memarahinya, tetapi melihat orang-orang yang bekerja di luar melalui jendela kantor, tetapi mata Junior hanya tertuju pada Dev. Pada saat ini, Yvonne memiliki sesuatu untuk mencari Dev, dan dia mengikuti Dev lebih dekat. Dia tampak sangat akrab. Junior mengerutkan kening dan berkata, Manajer Cui, siapa gadis ini? Billy melihat dengan cepat dan menemukan bahwa Junior sedang berbicara tentang Yvonne, dan buru-buru berkata, Tuan Sing, itu pacar Dev saat ini, Yvonne, baru saja bergabung dengan perusahaan kita hari ini. Pacar Dev? Junior terkejut. Melihat ekspresi Sing Jun, Billy terkejut dan mengangguk perlahan, ya, dia pacarnya. Segera, seringai muncul di wajah terkejut Junior, cari kesempatan untuk mengambil beberapa foto intim mereka berdua, tetapi ambil secara diam-diam dan kirimkan kepada saya. Mengerti? Billy mengangguk. Junior pergi dengan gembira, sementara Billy tercengang. Dia tidak tahu kapan Junior memiliki hobi seperti itu. Saudara Chen, orang yang berutang uang paling banyak dalam kelompok kami adalah Bos Meng. Dia berutang hampir 1 juta, dan dia berutang selama 2 tahun. Beberapa penjual telah pergi untuk memintanya, tetapi tidak ada yang datang. Saya mendengar bahwa beberapa tenaga penjualan bahkan dipukuli. Rico duduk di stasiun kerja, menunjuk ke sekumpulan tunggakan di komputer dan berkata. Dev melihat waktu, lalu mengangguk dan berkata. Kalau begitu gunakan dia untuk operasi. Ayo pergi dan minta sekarang. Jika kita ingin kembali, itu tidak akan mempengaruhi makanan. Mari kita lakukan. Rico bertanya dengan heran. Tentu saja, kalau tidak, berapa banyak orang yang akan pergi? Dev tercengang. Kakak Chen, Rico ketakutan, wajahnya penuh keraguan. Kakak Chen, saya mendengar bahwa Bos Meng dulunya adalah seorang sosialis. Ada beberapa orang,
hanya kita berdua, kita pasti akan dipukuli. Berapa banyak penjual yang dipukuli? Saya mendengar bahwa ada seorang wanita penjual yang pergi ke sana, dan dia mendapatkan perut yang besar. Apakah kamu takut? Dev memandang Rico dan bertanya dengan serius. Rico tidak tahu bagaimana menjawab. Dia benar-benar takut. Dengan pelanggan seperti ini, siapa yang tidak takut? Inilah yang kamu lakukan. Jika kamu takut, jangan lakukan. Ada hal-hal yang belum kamu coba. Kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mencetak informasi Bos Meng dan berjalan keluar. Kakak Dev. Tuan Harimau. Melihat Dev pergi, Yvonne mengejarnya. Dia tahu bahwa Billy telah memberi Dev tugas. Pada saat ini, Dev pasti akan meminta akun, jadi Yvonne berencana untuk membantu Dev memintanya. Temperamen Dev sedikit impulsif, dan Yvonne takut dia akan bertentangan dengan orang lain. Apakah kamu akan meminta akun? Yvonne menyusul Dev dan bertanya. Ya. Dev mengangguk. Aku akan melihatnya. Yvonne mengambil informasi di tangan Dev dan melihatnya. Keduanya sangat dekat satu sama lain, seolah saling berpelukan, terlihat sangat ambigu. Melihat ini, Billy di kantor buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya ke Junior. Saudara Dev, saya khawatir ini adalah akun mati. Sudah 2 tahun dan saya belum membayarnya kembali. Ini akan memakan waktu berkali-kali. Melihat informasi itu, Yvonne sedikit mengernyit. Ini adalah jumlah terbesar, tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus mencobanya. Dev tersenyum sedikit. Baiklah, aku akan menemanimu. Yvonne mengangguk. Aku akan pergi sendiri, kamu tidak perlu menemaniku. Dev dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Amarahmu terlalu tidak sabar, jadi biarkan aku menemanimu. Bagaimanapun, kami para wanita memiliki keuntungan dalam mendapatkan akun. Saat Yvonne mengatakan itu, dia menarik lengan Dev dan berjalan keluar. Setelah melihat ini, Billy segera mencuri beberapa foto lagi dan menyerahkannya kepada Junior lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tepat setelah Dev mengikuti Yvonne keluar dari perusahaan, Rico juga berlari keluar dan menyusul Dev. Saudara Chen, kami adalah kelompok, saya tidak bisa melihat Anda mengambil risiko sendiri, jika itu masalah besar. Saya akan dipukuli, saya akan pergi juga. Rico ingin mengerti, jadi dia mengejarnya. Melihat Rico pergi bersamanya, wajah Dev menunjukkan sentuhan lega. Dia menepuk bahu Rico dan berkata, Jangan khawatir, denganku, kamu tidak akan dipukuli. Rico hanya tersenyum tak berdaya. Dia memutuskan untuk pergi dengan Dev, hanya untuk mempertahankan pekerjaannya. Dia dan Dev berada di grup yang sama. Jika Dev pergi sendiri, Rico takut yang di atas akan tahu dan dia akan dipecat. Segera, Dev dan yang lainnya menemukan perusahaan Bos Meng sesuai dengan alamat informasi tersebut. Perusahaannya tidak besar, hanya 2 lantai, dan papan nama di pintunya sudah sangat tua. Perusahaan ini tidak akan kuning, kan? Apakah masih ada orang di dalamnya? Yvonne melihat tanda di pintu dan berkata dengan cemas. Jika perusahaan turun dan orang-orang melarikan diri, maka akunnya mati. Masuk dan lihatlah. Setelah Dev selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Segera setelah saya masuk ke perusahaan, saya mendengar suara teriakan dan minuman, dan asapnya masih ada, dan orang-orang yang tersedak sedikit terengah-engah. Di lobi perusahaan, 7 atau 8 pria bertelanjang dada dengan tato sedang merokok dan bermain kartu, semuanya dengan mata merah. Melihat adegan ini, Rico langsung menyesalinya, dan dengan lembut menarik lengan baju Dev. Kakak Chen, mengapa kita tidak kembali lagi lain hari? Wajah Yvonne juga sedikit jelek. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti perusahaan, tetapi lebih seperti sarang bandit. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertemu bos sebelum pergi? Dev berkata tidak setuju. Pada saat ini, seseorang menemukan Dev dan mereka bertiga, jadi dia bangkit dan berjalan. Apa yang kalian bertiga lakukan? Kami dari perusahaan kimia harian, datang untuk mencari Bos Meng. Dev berkata dengan ringan.
Apakah kamu ingin akun? Ketika pria itu mendengarnya, dia segera tahu apa yang dimaksud Dev dan yang lainnya, dan sedikit mengernyit, Kakak Meng tidak ada di sini, cepatlah dan jangan ganggu kartu remi kita. Setelah berbicara, pria itu akan kembali dan melanjutkan bermain kartu, tetapi hanya setelah mengambil 2 langkah, seorang gadis dengan gaun mempesona dan riasan tebal turun dari lantai 2. Gadis itu tidak terlalu tua, tapi dia memakai bedak yang merona dan vulgar. Kepolosan seorang gadis. Jeff, saudara Meng membiarkan mereka naik. Gadis itu berkata kepada pria besar yang baru saja menghentikan Dev dan yang lainnya. Pria besar itu mengangguk, kalian naik. Setelah berbicara, pria besar itu pergi bermain kartu tanpa melihat ke belakang, sementara gadis itu melirik Yvonne dan berkata, ikutlah denganku. Dev dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Rico gemetar ketakutan, dan hampir jatuh dari tangga. Pada saat ini, di sebuah kantor di lantai 2, Bos Meng memegang cerutu dengan kakinya di atas meja, menyenandungkan lagu kecil dengan santai. Segera, gadis itu membawa Dev dan yang lainnya ke kantor, dan Bos Meng masih memegang cerutu, tetapi matanya selalu tertuju pada Yvonne. Hatiku hujan? Bos Meng bertanya dengan acuh tak acuh. Ya. Dev mengangguk. Aku berhutang uang padamu, aku sudah menyiapkannya. Bos Meng mengedipkan mata, dan gadis yang baru saja membawa Dev dan yang lainnya segera membuka brankas di sampingnya. Saya melihat uang kertas ditempatkan dengan rapi di dalamnya, lebih dari 1 juta. Melihat Bos Meng sangat menyegarkan, Rico dan Yvonne langsung menjadi bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar, dan bahwa Bos Meng tidak memiliki hutang, tetapi juga memanggil seseorang yang menginginkannya. Hanya mulut Dev yang sedikit terangkat, dia tahu bahwa Bos Meng tidak bisa memberikan uang dengan mudah. Benar saja, setelah mengungkapkan uang kertas itu, Bos Meng meletakkan kakinya dari meja, menatap Yvonne dengan mata perak, dan berkata, saya tidak suka berurusan dengan pria. Anda bisa jika Anda menginginkan uang, wanita ini tetap, Anda berdua keluar. Saya berjanji untuk membayar tunggakan saya. Ketika Yvonne mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Dev. Melihat ekspresi ketakutan Yvonne, Bos Meng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajar untuk melunasi hutang. Siapapun yang menginginkannya, Anda harus memberikannya. Dev berkata dengan dingin. Itu benar. Bos Meng memandang Dev seperti orang bodoh, apakah Anda baru di sini? Apakah rekan Anda tidak memberitahu Anda konsekuensi datang kepada saya untuk meminta akun? Aku sudah bilang, tapi aku tidak percaya, jadi aku ingin mencoba. Dev mengangguk. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku bertemu dengan yang seperti itu. Karena kamu ingin mencobanya, maka aku akan memenuhimu. Dengan mengatakan itu, Bos Meng mengayunkan pukulan ke hidung Dev. Yvonne berada di belakang Dev ketika dia melihat Bos Meng bergerak, dia menarik Dev dengan gugup, ingin menarik Dev agar tidak dipukul oleh Bos Meng, sementara Rico buru-buru mundur 2 langkah, karena takut memukul dirinya sendiri. Tapi Yvonne tidak bisa menarik Dev. Dev menatap Bos Meng dengan mencibir. Tepat ketika tinju Bos Meng mencapai Dev, Dev tiba-tiba menembak dan langsung meraih tinju Bos Meng, diikuti oleh ledakan tulang suara retak. Bos Meng hanya merasa tinjunya dijepit oleh catok, dan kemudian rasa sakit yang parah menyerang, membuat Bos Meng menjerit. Ketika gadis yang membawa Dev dan yang lainnya melihat ini, dia menoleh dan berlari keluar. Itu jelas disebut seseorang. Rico, kamu dan Yvonne akan ambil uangnya, kamu ambil, tetapi kamu hanya ambil sejumlah dia berhutang pada kami, tidak lebih atau kurang dari 1 sen. Dev mengendalikan Bos Meng dan berkata kepada Rico. Rico terlalu takut untuk bergerak untuk waktu yang lama, tetapi Yvonne melirik Dev dan buru-buru berjalan ke brankas untuk mulai mengambil uang. Segera, lebih dari 1 juta diisi ke dalam tas, dan Yvonne berkata kepada Dev dengan cemas, Saudara Dev, uangnya ada di tangan, ayo pergi. Begitu Yvonne selesai berbicara, semburan langkah kaki yang berisik datang, dan 7 atau 8 pria bertato di bawah sudah bergegas dan langsung memblokir pintu. Nak, biarkan Kakak Meng pergi dengan cepat, berani melakukan sesuatu pada Kakak Meng,
kamu sedang mencari kematian. Ketika Jeff melihat bahwa Dev sedang mengendalikan Bos Meng, dia berteriak keras. Singkirkan orang-orangmu. Dev tidak memperhatikan Jeff itu, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan, dan tangan Bos Meng membuat suara retak lagi. Bos Meng berkeringat deras karena kesakitan saat ini. Meskipun matanya penuh amarah, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan dengan keras, minggir. Sangat terbuka, menghindar, Dev berkata kepada Rico dan Yvonne, kalian berdua ambil uang itu kembali ke perusahaan. Kakak Dev, apakah kamu ikut dengan kami? Yvonne bertanya-tanya. Kamu pergi dulu, aku akan kembali nanti. Inginkannya, Anda harus memberikannya. Kata Dev. Yvonne memandang Dev dengan cemas, tetapi Rico menariknya langsung dan berkata, ayo cepat, tinggal di sini juga menyebabkan masalah bagi saudara Chen. Rico mengambil Yvonne dan berlari keluar, tetapi setelah kehabisan perusahaan, Yvonne memberi Rico uang dan memintanya untuk membawanya kembali ke perusahaan, sementara dia menunggu di seberang jalan, dan Dev yang tidak menonton keluar, dia khawatir. Setelah Rico dan Yvonne pergi, Dev melepaskan Bos Meng. Bos Meng, yang dibebaskan, langsung marah, wah, aku harus membunuhmu hari ini. Dev mengabaikannya, tetapi melihat cerutu besar di atas meja, mengambil satu dan menciumnya dengan lembut, cerutu yang bagus, sayang sekali. Setelah selesai berbicara, Dev menyalakan satu, mengambil napas ringan, dan perlahan menghembuskan kepulan asap. Ekspresi Dev sepertinya menikmati dirinya sendiri. Melihat ketidakpedulian Dev dan ekspresi mabuk di wajahnya, semua orang menjadi gila. Nak, kamu menyakiti kakak Meng, aku ingin hidupmu hari ini. Seperti yang dikatakan Jeff, dia meninju Dev dengan pukulan. Pukulannya sangat kuat, dan ada sedikit suara pecah di udara. Jelas, Jeff ini adalah seorang petarung. Di hadapan pukulan Jeff, Dev masih tampak tidak peduli, mengisap rokok lagi, dan kemudian meludahkannya ke Jeff yang sedang bergegas. Jeff, yang awalnya sangat cepat dan datang dengan pukulan, ditembak oleh Dev dengan kepulan asap, seluruh orang tampaknya tidak dapat bergerak, dan tiba-tiba berhenti bergerak, dan tinju itu hanya beberapa sentimeter dari Dev. Kali ini, semua orang melihatnya dengan tidak percaya, dan di mata semua orang dengan tidak percaya, Dev menendang keluar dan langsung menendang Jeff keluar. Tubuh besar itu terbang langsung keluar dari kantor dan jatuh dengan keras ke lantai. Gluk. Ekspresi Bos Meng berubah, dan dia buru-buru berlari untuk memeriksa. Anda harus tahu bahwa Jeff ini adalah petarung terbaik di sini, dan telah berlatih sanda selama lebih dari 10 tahun. Ketika Bos Meng berlari ke Jeff, dia tercengang, hanya untuk melihat bahwa dada Jeff cekung, darah meluap dari mulutnya, matanya terbuka lebar, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Bunuh dia untukku. Bos Meng marah. Dia belum pernah diganggu seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia akan mencabik-cabik Dev. Setelah mendapatkan pesanan, orang-orang yang tersisa bergegas menuju Dev bersama. Mereka tidak percaya, tidak peduli berapa banyak Dev bisa bertarung, di ruang kecil ini, dia masih bisa mengalahkan kelompok mereka. Kematian pengadilan. Dev mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergegas ke kerumunan seperti angin puyuh. Kecepatan Dev sangat cepat, dan orang-orang itu tidak bisa melihat bayangan Dev sama sekali, dan mereka tersungkur ke tanah satu demi satu. Hanya dalam beberapa detik, lantai kantor penuh dengan orang-orang yang berduka. Meskipun Dev tidak membunuh mereka, dia juga mematahkan tangan dan kakinya dan menderita luka serius. Kali ini, Bos Meng tercengang, dan gadis di sampingnya bahkan lebih pucat dari bubuk. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dengan begitu banyak orangnya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria yang tampaknya lemah. Kenapa kamu menunda membayar uang? Kamu berutang uang padaku. Aku benci orang yang berutang uang padaku tapi tidak membayar. Dev berjalan menuju Bos Nameng dengan seringai di wajahnya. Kamu, siapa kamu? Aku berutang uang pada Kimia Harian, apakah kamu bukan karyawan Kimia Harian? Bos Meng memandang Dev dengan panik dan bertanya. Bahkan lebih pucat dari bubuk. Tentu saja.
Shinyu Rihua adalah perusahaan dari nona tertua keluarga Su, Yuki Su, dan Yuki adalah pacarku. Jadi, bukankah kamu hanya berutang uang padaku? Dev berkata dengan senyum main-main. Pacarmu? Bos Meng tampak bingung, tetapi kemudian pupil matanya mulai membesar, dan matanya menunjukkan kepanikan, kamu itu. Bos Meng membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada akhirnya dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan mengeluarkan suaranya. Bos Meng ini juga telah terlibat dalam kelas atas. Meskipun dia tidak cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan yang diadakan oleh Elias Gu, dia tahu banyak informasi. Tentu saja, dia telah mendengar tentang Dev, tetapi dia belum pernah ke sana sama sekali berpikir tentang itu. Orang yang mengalahkan Stanley, bahkan yang dihormati Elias Gu dan Yansen, ternyata adalah pemuda biasa-biasa saja di depannya ini. Bos Meng tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Puff. Main. Bos Meng tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan dia berlutut langsung di depan Dev. Tuan Chen, saya tidak punya mata, saya mohon Tuan Chen untuk menyelamatkan hidup saya. Bos Meng dengan putus asa bersujud dan memohon belas kasihan. Jika Dev hanyalah pacar Yuki, dia tidak akan terlalu takut. Lagi pula, jika dia berani berhutang uang pada keluarga Su, dia tidak akan takut pada keluarga Su. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, bagaimanapun juga, itu hanyalah keluarga bisnis. Pencampuran bawah tanah, jangan takut sama sekali. Tapi Dev bukan hanya pacar Yuki yang diakui, tetapi juga tamu Yansen dan Elias Gu. Ini bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Melihat penampilan Bos Meng, Dev mencibir dan berjalan melewati Bos Meng. Dev berjalan kembali, dan Bos Meng merosot ke tanah. Di bawahnya, dia sudah basah. Ketika Dev berjalan ke jalan dan hendak naik taksi kembali ke perusahaan, dia tiba-tiba melihat Yvonne berlari dari seberang jalan. Kakak Dev. Melihat Dev keluar, Yvonne berlari ke arah Dev dengan penuh semangat. Ketika Dev melihat bahwa Yvonne belum pergi, dan masih menunggunya, dia langsung tergerak. Tapi tepat ketika Yvonne sedang menyeberang jalan, sebuah mobil yang melaju kencang melaju. Melihat ini, Yvonne sangat ketakutan sehingga dia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu. Ketika pengemudi melihat seseorang bergegas ke jalan, dia juga dengan putus asa menginjak rem. Suara pengereman yang keras dan asap dari gesekan ban membuat seluruh suasana langsung tegang. Melihat ini, Dev, dengan keberuntungan di dantiannya, bergegas keluar sekaligus, langsung menghalangi Yvonne, tangannya dengan kuat menahan mobil yang melaju kencang. Segera, mobil berhenti, dan Yvonne masih berdiri tercengang, matanya penuh teror. Yvonne, tidak apa-apa. Dev membawa Yvonne dan berjalan di seberang jalan. Buta, bagaimana caramu berjalan? Pengemudi itu menurunkan kaca jendela dan memaki dengan keras, rupanya membuatnya takut juga. Setelah Dev menarik Yvonne pergi, pengemudi itu keluar dari mobil dan melihat mobilnya. Ketika dia melihat sepasang telapak tangan yang dalam di depan mobil, pengemudi sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan buru-buru masuk ke mobil dan melarikan diri. Yvonne, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Dev bertanya dengan prihatin. Pada saat ini, Yvonne telah pulih, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tidak ditabrak mobil. Melihat Dev bertanya pada dirinya sendiri, Yvonne buru-buru berkata, "Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku menunggumu di luar. Saudara Dev, apakah kamu baik-baik saja?" Yvonne menatap Dev dengan prihatin. "Tidak apa-apa, orang-orang itu hanya menggertak yang lembut dan takut yang keras, ayo kembali." Dev menghentikan taksi dan mengikuti Yvonne menuju perusahaan. Pada saat ini, di departemen penjualan perusahaan, sekelompok penjual duduk dan mendiskusikan buku dengan suara rendah. Lalu Dev sangat berani sehingga dia berani pergi ke Bos Meng untuk meminta akun. Dia tidak tahu bahwa orang yang meminta akun sebelumnya dipukuli. Tidak, mengapa Yvonne mengikuti? Bos Meng itu sangat sensual, dia ingin tidur ketika dia melihat seorang gadis cantik. Pramuniaga yang meminta akun terakhir kali di perusahaan kami meninggalkan pekerjaannya setelah mendapatkan akun kembali. Saya mendengar bahwa dia hamil nanti. Sekarang, itu milik Bos Meng. Mari kita tunggu dan lihat,
Dev pasti akan kembali dengan wajah memar setelah beberapa saat. Orang-orang ini berbisik tentang buku itu, sementara Mona sedikit mengernyit, dan beberapa khawatir tentang Yvonne. Dia tidak khawatir tentang Dev, bahkan jika Dev cacat, dia tidak khawatir. Tetapi Yvonne adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki urusan personalia. Akan sangat disayangkan jika ini dirusak oleh bos Meng itu. Sekarang Mona sedikit menyesal, dan dia telah menghentikan Yvonne dan mencegahnya pergi dengan Dev. Ini bahkan tidak setelah bekerja, apa yang kamu bicarakan ketika kamu tidak bekerja? Apakah kamu ingin memotong gajimu? Pada saat ini, Billy keluar dari kantor dan berteriak pada sekelompok penjual. Ketika semua orang melihat ini, mereka buru-buru kembali ke tempat kerja mereka. Pada saat ini, seorang penjual berkata kepada Billy, manajer Cui, Dev telah membawa seseorang untuk meminta akun dari bos Meng. Ketika Billy mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan segera berkata dengan ekspresi tanpa malu, orang ini, untuk mengekspresikan dirinya, bahkan menginginkan hidupnya, jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, aku akan menguras air toilet. Begitu Billy selesai berbicara, Rico kembali dengan wajah berkeringat dan kantong plastik hitam di tangannya. Melihat kembalinya Rico, Mona buru-buru bertanya. Rico, di mana Yvonne? Rico meraih air di atas meja dan meminum botol itu dalam satu tarikan napas. Kemudian dia menarik napas dan menjelaskan semuanya satu persatu. Ketika semua orang mendengar bahwa ada 1 juta tunggakan yang harus dikembalikan ke dalam tas, mereka semua terkejut. Kemudian Billy bahkan merobek plastiknya, dan uang kertas putih berserakan di lantai. Kali ini, wajah Billy menjadi sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa Dev benar-benar meminta uang kembali. Dia hanya mengatakan bahwa Dev dapat meminta uang kembali, jadi dia minum air toilet. Yvonne, gadis ini terlalu tergila-gila, dan aku tidak tahu apa yang baik tentang Dev. Ketika Ivana mendengar bahwa Yvonne benar-benar tinggal dan menunggu Dev, dia segera berkata sedikit bingung. Mona juga sedikit khawatir tentang Yvonne. Adapun hidup dan mati Dev, tidak ada yang peduli. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Yvonne, Dev kembali dengan Yvonne. Melihat tubuh Dev utuh, semua orang terkejut. Dev, kamu tidak dipukuli? Billy bertanya dengan aneh. Wajar mereka untuk melunasi hutang, mengapa mereka memukuli saya? Ini hampir seperti saya mengalahkan mereka. Dev berkata dengan senyum dingin. Dan Mona berjalan ke arah Yvonne, Yvonne, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat buruk, jangan berkencan dengannya di masa depan. Saudari Mona, aku baik-baik saja. Yvonne tersenyum. Dev, karena kamu dapat meminta akun begitu banyak, maka hutang perusahaan akan diserahkan kepadamu di masa depan. Kamu hanya bertanggung jawab untuk meminta akun. Pada saat ini, Billy menyerahkan semua tunggakan seluruh departemen penjualan kepada Dev. Dev tidak menolak, bahkan jika Billy tidak memberikannya, Dev harus datang, semua itu adalah uangnya. Melihat Dev tidak menolak, Billy sedikit terkejut, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Jika semua tunggakan ini dapat dibayar, komisinya sebagai manajer penjualan pasti sangat diperlukan. Pada siang hari, sebuah restoran barat dekat PT Harian Kimia. Di posisi dekat jendela, Junior sedang menunggu seseorang dengan gembira. Segera, Yuki berjalan ke restoran barat dengan tas di punggungnya. Melihat ini, Junior buru-buru bangkit dan melambai, Yuki, ini. Yuki berjalan dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan duduk di seberang Junior. Ada apa denganku? Yuki, aku hanya merasa sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku ingin mengajakmu makan. Junior berkata dengan menyanjung. Jika tidak ada yang salah, aku harus pergi. Kata Yuki, dia akan bangun. Sesuatu, melihat ini, Junior buru-buru menghentikan Yuki, Yuki, kamu tahu apa yang aku pikirkan tentangmu? Aku tidak pernah menyukai gadis lain selama bertahun-tahun, bisakah kamu? Tidak, sebelum Junior selesai berbicara, Yuki menyela langsung, Junior, saya harap Anda bisa mengerti siapa Anda. Anda hanya manajer umum yang disewa oleh keluarga Su saya selalu bisa menghapus Anda dan mengganti. Sebaiknya fokus pada pekerjaanmu, jangan menghabiskan waktu untukku. Wajah Yuki dingin,
Dan nada bicaranya juga dingin, yang membuat wajah Junior sedikit berubah. Bersambung ke episode 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.